Bian masih memperhatikan punggung Jarana yang semakin lama semakin menjauh dan kemudian benar-benar hilang saat keluar dari gedung. Pikirannya masih menerawang. "Mas, hei." Nindya melambaikan tangannya di depan wajah Bian, melihat laki-laki yang baru saja bertunangan dengannya itu malah melamun. Iya, kenapa?" tanya Bian gelagapan. "Kamu kok malah melamun? Mikirin apa?" Nindya balik bertanya. Enggak mikirin apa-apa," gila Bian sambil tersenyum. Matanya kemudian dialihkan pandangan para tamu undangan yang sedang menikmati jamuan makanan yang disediakan sekaligus menikmati hiburan dari penyanyi yang sengaja dihadirkan di acara pertunangan ini. Ya, sebagai seorang dari kalangan atas, acara pertunangan Bian dan Nindya memang digelar lumayan mewah. Tak sedikit para model yang hadir dengan berbagai macam busana yang digunakan. Melihat Hani yang sedang berbincang-bincang dengan teman-teman sesama modelnya, ditemani segelas wine di tangannya masing-masing, Bian pun bermaksud untuk menghampirinya. "Tunggu sebentar ya, aku ada perlu dulu," tutur Bian pada Nindya. Bian pun bangkit dari duduknya, lalu berjalan menuju Hani. Saat sampai di hadapan Hani, Bian langsung menarik tangan wanita yang jadi simpanannya itu, membawa Hani sedikit menjauh dari keriuhan pesta. "Apa sih? Lepas. Sakit tahu." Hani melepaskan cengkraman tangannya dari Bian. Bian masih menatap Hani dengan tajam. "Sekarang katakan sama gue, lo kan yang udah bikin Jarana pendarahan dan hampir keguguran? Ngaku nggak lo?" tanya Bian tanpa basa-basi. "Kenapa lo seenaknya nuduh gue? Mana buktinya? Wanita pendarahan itu wajar, banyak yang ngalamin. Yang keguguran juga banyak kali." Hani mendelik tak suka dengan tuduhan Bian. "Gue tuh sempat lihat lo nyari-nyari artikel tentang cara mudah menggugurkan kandungan. Jadi nggak usah ngeles lagi. Kalau bukan untuk nyelakain Jarana dan bayinya, lo buat apa? Sementara lo sendiri kan gak hamil." Bian mendesak Hani. "Iya, itu gue cuma iseng-iseng aja, jaga-jaga, kali aja gue hamil lagi, anak lo," jawab Hani enteng. Bian pun langsung menutup mulut Hani dengan tangannya sambil mengedarkan pandangannya ke sekeliling. "Lo gak usah bahas itu lagi. Kalista sudah bahagia punya keluarga yang sempurna, ayah dan ibu yang baik yang mengerti agama. Jangan pernah bicara macam-macam lagi, apalagi di saat banyak orang seperti ini. Dan satu lagi, kalau gue denger Jarana ngalamin pendarahan atau bahkan keguguran lagi, gue gak akan segan-segan bilang kalau itu perbuatan lo," ancam Bian. "Lo ngancam gue? Kenapa lo jadi bela wanita udik itu daripada gue yang selalu ada buat lo?" sengit Hani. "Terserah, gue cuma gak mau lo sampai berbuat nekat lagi buat nyelakain orang. Kalau lo ketahuan, lo bisa masuk penjara. Dan lagi, Jarana itu sudah seperti ibu kandung Kalista. Gue gak akan biarin dia celaka. Camkan itu," tugas Bian tegas sambil berlalu meninggalkan Hani. Nindya yang dari tadi memperhatikan Bian dan Hani merasa heran. Dia terus bertanya-tanya apa yang terjadi dengan dua orang itu. Apa yang sedang mereka bicarakan sampai-sampai keduanya terlihat saling menegang dan emosi. Hingga sampai Bian kembali lagi ke sampingnya dan Nindya pura-pura tak melihat apa-apa. Sementara Hani masih terpaku di tempatnya. Ia tak menyangka kalau Bian akan mencurigai aksinya. "Kalau kayak gini, gue gak mungkin bisa nyelakain Jarana lagi. Bian pasti gak main-main dengan ancamannya. Sial. Hani memukul-mukul tangannya ke udara. Sampai di rumah, Daren tak langsung istirahat. Dia langsung membuatkan segelas susu hangat untuk Jarana. Tak lupa juga menyiapkan obat yang biasa Jarana minum.
Sayang, minum dulu susunya. Darren menyeruput susu itu pada Jarana yang langsung diteguk habis oleh istrinya itu. Ini vitaminnya. Darren membantu memasukkan vitamin itu ke dalam mulut Jarana dan mendekatkan bibir gelas berisi air putih ke bibir Jarana. Makasih mas, ucap Jarana tersenyum. Sama-sama, sekarang istirahat ya, kamu pasti capek. Tita Darren lembut. Jarana mengangguk, lalu naik ke atas ranjang dan merebahkan tubuhnya. Darren pun menyelimuti tubuh Jarana dan mencium keningnya. Selamat tidur ya sayang, selamat tidur baby ayah. Darren mengusap lembut perut Jarana. Hari berganti, minggu berlalu, tak terasa kehamilan Jarana sudah mau menginjak 4 bulan. Bahkan besok sore, acara pengajian syukuran 4 bulanan Jarana akan digelar. Sayang, udah siap? Tanya Darren pada Jarana. Mereka memang berniat untuk melakukan USG lagi hari ini. Udah mas, tinggal pakai kaos kaki, jawab Jarana yang memang selalu berpenampilan tertutup dari atas hingga bawah. Yuk, dengan antusias, Darren menggandeng tangan Jarana menuju mobil yang sudah siap di depan rumahnya. Jenis kelaminnya sudah kelihatan belum, ya mas? Jarana, udah gak sabar nih pengen tahu, tanya Jarana saat keduanya sudah di jalan. Mudah-mudahan sudah, nanti kita tanyakan ya sayang, jawab Darren. Tapi mau perempuan atau laki-laki juga sama aja kok, Jara seneng banget, yang penting sehat, timpal Jarana. Amin, Darren menyahut. Sampai di klinik, tempat Jarana mau melakukan USG. Hanya berselang beberapa menit, nama Jarana langsung dipanggil dan langsung masuk ruangan. Berbaring ya bu, tinta dokter wanita yang masih terlihat muda tersebut. Jarana pun langsung naik ke atas ranjang dan berbaring di atasnya. Baju yang dikenakannya disikap untuk memeriksa perut yang sudah sedikit membuncit itu. Ini detak jantung bayinya ya pak, bu. Alhamdulillah normal, tutur dokter. Mendengar detakan jantung bayinya saja sudah membuat Jarana dan Darren begitu bahagia, luar biasa. Mata keduanya berbinar mendengar detak demi detaknya. Jenis kelaminnya apa ya dok? Apa sudah terlihat? Tanya Darren tak sabar. Jenis kelaminnya masih belum jelas, tapi kalau dilihat-lihat diperkirakan laki-laki. Hanya saja untuk lebih jelasnya, nanti diperiksa lagi bulan depan, jawab dokter belum memberikan kepastian. Mendengar calon bayinya adalah laki-laki, Darren jauh lebih bahagia. Ada harapan besar dalam hatinya kalau bayi itu memang laki-laki. Berbeda dengan Jarana, laki-laki ataupun perempuan sama saja, toh keduanya sama-sama dari dagingnya sendiri yang akan disayangi sepenuh hati tanpa dibeda-bedakan. Paginya, rumah Jarana mulai rame. Sarah dan Diana sudah datang untuk membantu menyiapkan acara syukuran 4 bulanan Jarana. Sayang, pokoknya kamu gak boleh bantuin apa-apa. Kamu cukup duduk manis, dilihatin apa yang lainnya aja, pesan Darren pada Jarana. Darren tahu persis kalau Jarana tak bisa berdiam diri, apalagi melihat orang lain yang sedang kerepotan. Pagi itu, Darren memang harus bekerja terlebih dahulu karena ada meeting dengan klien yang sangat penting bagi perlangsungan perusahaan ke depannya. Mas berangkat dulu ya. Sebelum asar, Mas usahakan udah di rumah, pamit Darren sambil mencium kening Jarana. Jarana pun mengangguk. Ia mengikuti Darren keluar rumah dan menunggunya sampai berangkat. Setelah itu, barulah Jarana masuk kembali ke rumah menghampiri Sarah dan Diana
yang sedang sibuk ditemani Mbok Darmi dan Astri. "Apa yang bisa Zara bantu, Mah?" tanya Jarana pada Sarah, ibu mertuanya itu, sedang memasukkan makanan ringan ke dalam toples untuk suguhan. "Nggak perlu sayang, kamu duduk saja, liatin aja ya," jawab Sarah tersenyum. "Bener Mbak, kata Kak Daren juga kan tadi, Mbak Sarah nggak boleh pegang apa-apa, harus duduk saja," Diana menekankan kata-katanya. "Emang orang hamil segitu ya Mah? Sampai nggak boleh ngelakuin apa-apa?" tanya Jarana pada Sarah yang dianggapnya sudah berpengalaman. "Iya nggak juga sih, tergantung kondisi ibu hamil itu sendiri. Ada yang kuat ngerjain apa saja, bahkan pekerjaan berat sekalipun. Ada juga yang bahkan tidak boleh turun dari tempat tidur, alias bed rest, saking kondisi kandungannya lemah," Sarah menjelaskan. "Tuh Mbak, mending Mbak duduk saja, takutnya malah pendarahan lagi," timpal Diana membuat Sarah menoleh seketika. "Apa maksud kamu pendarahan, Di? Siapa? Memangnya kamu pernah pendarahan, sayang?" tanya Sarah berubah cemas. Diana langsung menunduk. Ia merasa bersalah karena telah keceplosan bicara. "Maaf Mbak," ujarnya pada Jarana. "Nggak apa-apa kok Di, lagian kan sekarang Mbak udah nggak apa-apa. Kehamilannya juga sehat," timpal Jarana, menenangkan Diana yang tampak terlihat begitu bersalah. "Jadi benar sayang, kamu pernah pendarahan?" Sarah kembali bertanya, karena tak kunjung dijawab. "Iya Mah, sebulan yang lalu sempat dirawat di rumah sakit. Alhamdulillah bayinya nggak sampai kenapa-kenapa. Kami memang sengaja nggak ngasih tahu Mama sama Papa, biar nggak khawatir," jawab Jarana. "Ya Allah nak, kenapa nggak cerita? Mama justru sedih kalau tiba-tiba ada apa-apa sama kamu tapi Mama nggak tahu apa-apa," timpal Sarah dengan sendu. "Maafin Zara ya Ma, Mama doain aja supaya kehamilan Zara sehat dan lancar sampai waktunya," sahut Jarana lembut. "Iya sayang, gak apa-apa, yang penting kamu dan bayimu baik-baik saja. Tapi lain kali kalau ada apa-apa, kasih tahu Mama ya, biar Mama bisa bantu kamu sama Daren di saat kalian butuh bantuan," Sarah berkata dengan penuh perhatian. "Iya Ma, makasih banyak," jawab Jarana. Setelah duhur, semua persiapan sudah siap. Jarana dan lainnya hanya tinggal menunggu datangnya waktu asar untuk melangsungkan syukuran 4 bulanan itu. Tepat pukul 2 siang, Daren pun sudah sampai di rumah, sementara Aji dan Ipan akan segera menyusul sebelum acara dimulai. Tak lama setelah azan asar berkumandang, para tetangga mulai berdatangan, namun dengan para anak yatim piatu yang sengaja diundang di acara syukuran itu. Ustadz Hafiz yang akan mengisi acara pengajian ini pun sudah datang, bahkan mengajak ibunya. Acara syukuran pengajian 4 bulanan pun berjalan lancar dan hikmat. Bahkan Jarana sebagai ibu yang sedang mengandung sampai-sampai beberapa kali menitikkan air mata haru dan bahagia. Begitu banyak doa yang terpanjat untuk dirinya dan bayinya, hingga tak hentinya ia mengucap kata syukur. Tepat pukul 5 sore, acara pun berakhir. Semua orang membubarkan diri dari rumah Jarana tanpa terkecuali. Tak lupa Jarana dan keluarga memberikan bingkisan kepada mereka yang sudah datang. Ada amplop yang khusus dibagikan kepada anak yatim piatu. Setelah maghrib, Sarah, Aji, Diana, dan Ipan pun pulang ke rumahnya masing-masing. Hingga rindu pun kembali sepi. Hanya celotehan-celotehan Kalista yang semakin besar, semakin cerewet itu. Anak berusia hampir 8 bulan itu terus mengarangkak ke sana kemari, mengitari seluruh rumah. Bagi Zara, Kalista adalah hiburan paling menyenangkan saat ini. Tingkah lakunya, celotehnya, kelucuannya benar-benar membuat hari-hari Jarana lebih berwarna.
Jarana yang terus-terusan tertawa bahagia melihat tingkah Kalista. Merasa aneh melihat Daren yang justru terlihat sendu dan seolah sedang memikirkan sesuatu. Harusnya dia bahagia setelah acara syukuran 4 bulan calon bayinya. Namun, ini berbanding terbalik dengan sikapnya yang bahkan nampak murung dari sebelumnya. Mas, kamu kenapa? Kok kayak banyak pikiran gitu? Cerita sama aku ya, tanya Jarana. Mas gak apa-apa kok sayang, elak Daren. Daren tak tahu mau Jarana ikut memikirkan masalah yang sedang menimpanya. Kamu jangan bohong mas, Jara tahu mas sedang memikirkan sesuatu. Ceritalah, siapa tahu Jara bisa bantu, timpal Jarana tulus. Daren memandang kedua netra hitam Jarana. Di mata bening itu, Daren melihat begitu banyak cinta dan kasih sayang yang sudah Jarana pancarkan untuknya. Hingga Daren nampak begitu ragu untuk berbagi kepahitan hidup yang baru saja menimpanya kepada Jarana. Jarana balik memandang Daren. Dalam sorot matanya terlihat ada kecemasan dan ketakutan yang tergambar. Gak ada apa-apa sayang, beneran. Mas cuma khawatir aja sama keadaanmu dan bayi kita. Kamu jangan cemas ya. Kalau ada apa-apa juga, Mas pasti cerita. Daren tersenyum, mengambil tangan Jarana, kemudian menciumnya, dengan memejamkan kedua matanya. Menyembunyikan larah yang bercongol di dadanya. Daren terpaksa berbohong. Sebenarnya, perusahaan keluarganya kini benar-benar diambang kehancuran, karena klien terakhir yang ia temui tadi pagi pun menghentikan kontrak kerjasamanya. Daren bingung, entah bagaimana nasib ke depannya. Sementara ayahnya, adik iparnya, dan dia sendiri menggantungkan hidup dari perusahaan itu. Daren sengaja menyembunyikan ini semua agar Jarana tak ikut memikirkan masalah perusahaan yang akan berdampak pada kesehatan dirinya dan kandungannya. Biarlah itu menjadi masalah yang ia tanggung dengan keluarganya. Baiklah, syukur kalau memang tidak ada apa-apa. Sekarang kita istirahat yuk, udah malam. Meski Jarana yakin ada hal disembunyikan Daren, tapi Jarana tak ingin memaksa Daren untuk bercerita. Jarana yakin apapun yang dilakukan Daren semata-mata untuk kebaikannya. Daren pun mengangguk, lalu berdiri, berbarengan dengan Jarana dan masuk ke dalam kamar. Di atas ranjang, tangan Daren mengelus perut Jarana yang sudah terlihat menonjol. Tubuhnya menatap Jarana yang sudah terpejam. Hembusan nafas Jarana teratur, menyapu wajahnya yang hanya berjarak beberapa inci. Sesekali bibirnya mengecup kening Jarana pelan sekali, agar tak mengganggu istirahatnya yang tengah terlelap. Masalah perusahaan yang dihadapinya membuat Daren tak kunjung bisa memejamkan mata. Daren selalu terbayang wajah Aji yang sendu dan putus asa dengan kondisi perusahaan yang kian hari kian terpuruk. Dan mungkin kini adalah puncaknya. Maafkan Papa, Daren. Maafkan Papa. Papa gagal mempertahankan perusahaan kita. Papa gagal memberikan kenyamanan hidup untuk kalian sampai tua nanti. Papa merasa gagal menjadi seorang ayah. Maaf, Papa minta maaf. Tutur Aji tadi siang, saat meeting dengan klien baru saja berakhir. Tidak, Pak. Selama ini justru Papa sudah menjadi ayah terbaik untuk kami. Papa sudah jadi teladan terbaik bagi kami. Perjuangan Papa begitu besar untuk kami hingga kami tak pernah merasakan kesusahan sedikit pun. Timpal Daren menyemangati ayahnya itu. Daren mohon, Papa jangan banyak pikiran. Papa harus jaga baik-baik kesehatan Papa. Kondisi perusahaan boleh tidak baik-baik saja, tapi Papa, Mama, dan keluarga kita harus baik-baik saja. Daren yakin kita bisa melewati ini semua. Lanjut Daren penuh semangat.
Aji mengangguk pelan. Papa bangga sama kamu. Bahkan tadi siang, Darren, Aji, dan beberapa petinggi perusahaan sudah melakukan meeting lanjutan, membahas solusi sementara untuk masalah yang dihadapi perusahaan. Kebanyakan petinggi perusahaan mengusulkan untuk memangkas karyawan secara besar-besaran. Aji sebagai pemimpin tertinggi meminta waktu untuk mempertimbangkan hal ini, karena dia merasa tak tega merumahkan karyawannya dalam keadaan negara yang tidak baik-baik saja. Darren pun dilanda kebingungan. Memang benar apa yang dipikirkan Aji. Tapi ini bukan waktunya memikirkan tega ataupun tidak tega, karena kondisinya memang sulit dan serba salah. Berapa kira-kira uang kita butuhkan untuk menutupi masalah keuangan perusahaan, Pak? Tanya Darren siang tadi. Yang pasti miliaran. Kita nggak mungkin berhutang lagi ke bank, karena hutang sebelumnya pun belum terbayarkan. Jawab Aji lesu. Apa nggak ada solusi lain, Pak? Misalnya kita jual saja rumah yang ditempati Darren saat ini, biar Darren pindah lagi ke rumah Papa. Tanya Darren penuh pengharapan. Papa sudah hitung-hitung, jual rumah, jual mobil, tapi sepertinya tetap tidak akan cukup. Jawab Aji putus asa. Gerakan tubuh Jarana yang berubah dari telentang menjadi menyamping membelakanginya, membuat Darren tersadar dari lamunannya siang tadi. Darren melirik jam di dinding yang terus berdetak. Jarum jam pendeknya sudah hampir menunjuk ke angka 12 malam. Darren pun memaksa memejamkan matanya, meski rasa kantuk belum juga hadir di pelupuk matanya. Pagi ini Darren bangun sedikit terlambat karena tidur yang lewat tengah malam. Jarana yang baru saja selesai melaksanakan salat subuh langsung berdiri dan melipat mukenanya. Tumben bangunnya siang? Memang semalam Mas tidur jam berapa? Tanya Jarana saat melihat Darren baru turun dari ranjang. Gak tahu, mungkin karena kecapean aja. Jadinya tidurnya nyenyak banget. Jawab Darren sambil berlalu masuk ke dalam kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Darren pun segera mendirikan sholat 2 rakaat dengan khusyuk. Setelahnya ia pun berdoa dengan menadahkan kedua tangannya. Dalam hati Darren bergumam, dalam kondisi seperti ini, seharusnya aku justru lebih mendekatkan diri pada Allah, bukan justru lalai seperti ini hingga tak melaksanakan sholat tahajud. Mas, seru Jarana dalam saat Darren selesai berdoa. Darren pun menoleh. Iya sayang. Boleh nggak hari ini Zara mulai ke butik lagi? Zara kangen kerja, Mas. Zara bete di rumah terus, nggak ada kegiatan. Tanya Jarana ragu. Kata dokter juga kan usia kehamilan sekarang sudah nggak terlalu rawan pendarahan. Sudah lumayan kuat kandungannya. Darren tak langsung menjawab. Ia berpikir cukup lama. Rasanya tak mungkin melarang Jarana untuk tetap tinggal di rumah dan tak melakukan apa-apa. Sementara waktu untuk melahirkan pun masih lama. Masih butuh waktu 5 bulan lagi. Memang benar, dia pasti merasa jenuh berada di rumah seharian tanpa melakukan kegiatan. Akhirnya, Darren pun mengangguk sambil tersenyum. Dengan syarat, kamu harus selalu jaga diri. Jangan sampai kecapean. Jangan kerja yang berat-berat. Sering-sering istirahat. Kalau dirasa capek, istirahat dulu. Jangan dipaksakan. Kalau ngantuk, tidur dulu. Jangan dilanjutkan. Pesan Darren. Baik, Mas. Insya Allah, Zara akan selalu ingat pesan Mas. Timpal Jarana antusias. Darren pun tersenyum melihat kelihatan bahagia yang terpancar dari mata Jarana. Senyuman istrinya itu menjadi penyemangat terbesar bagi Darren untuk tetap menjalani hidupnya dengan optimis. Meskipun badai kini sedang menerjang. Aku harus semangat. Tidak boleh menyerah begitu saja. Ada Jarana dan kedua anakku yang harus selalu aku bahagiakan. Batin Darren. Ia pun bangkit dengan semangat dari duduknya.
bersiap menjalani hari sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Daren yakin ada solusi di setiap masalah yang dihadapi. Sementara Jarana, ia langsung mengambil gawainya, menghubungi Anggi untuk minta dijemput seperti biasa. Karena arah rumah Jarana dan Diana sekarang berbeda, jadi Jarana pun tidak meminta Diana untuk menjemputnya. Mobil Anggi pun sampai di depan rumah Jarana di waktu yang tepat seperti biasa. Jarana pun langsung keluar dengan mata berbinar. "Mbak Jara udah sehat kah?" tanya Anggi. Anggi memang mengetahui kondisi Jarana karena mereka cukup sering bertukar kabar. "Alhamdulillah Mbak, kehamilannya sudah masuk bulan keempat, jadi sudah tidak terlalu rentan. Kangen nih mau aktivitas di butik lagi?" jawab Jarana. Mereka pun sama-sama masuk ke dalam mobil. Sepanjang perjalanan, Jarana dan Anggi terus bertukar cerita. Beberapa bulan tidak bertemu, membuat keduanya banyak membicarakan berbagai hal yang sudah dilalui. Hingga tanpa terasa, mobil pun sampai di depan butik. "Kalau mau pulang, nanti saya kabarin ya. Belum tahu soalnya mau pulangnya jam berapa," tutur Jarana sebelum turun dari mobil. Dengan hati-hati, Jarana pun berjalan menuju butik yang nampak masih sepi. Mobil Diana pun sudah terparkir di depan butik, menandakan ia memang sudah datang. "Mbak Zara," pakik Hani saat Jarana baru melangkahkan kakinya ke dalam butik. "Ya Allah, kangen banget sama Mbak Zara. Akhirnya kesini lagi," lanjut Hani berbinar. "Iya nih, Mbak juga kangen sama butik sama kalian. Makanya masuk kerja lagi. Mumpung kehamilannya sudah aman," jawab Jarana bahagia. Mendengar suara Rio di luar ruangan, Diana pun keluar dari ruangannya untuk melihat ada apa. Matanya melebar dengan senyum yang mengembang melihat Jarana sudah berdiri dikelilingi karyawan yang lain. "Mbak Zara, kenapa nggak bilang-bilang mau ke butik? Kan bisa Diana jemput," protes Diana sambil menghampiri kakak iparnya. "Enggak lah, kasihan, kejauhan. Sekarang kan rumahnya nggak searah," jawab Jarana. "Ih, biarin, nggak apa-apa kok muter dulu," timpal Diana. "Nggak perlu di, Mbak sudah punya supir langganan kok," sahut Jarana tersenyum. "Oh ya, tapi kalau lain kali mau minta jemput atau diantar, jangan sungkan-sungkan," pinta Diana. "Siap, laksanakan," tugas Jarana sambil tersenyum lebar. Mereka pun masuk ke dalam ruangan bersama-sama. "Kangen banget tau nggak, Mbak, sama ruangan ini?" tutur Jarana sambil mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan. "Diana juga kangen banget kerja bareng Mbak di sini. Meskipun kita sering teleponan dan chattingan, tetap aja beda," timpal Diana. "Iya bener di, butik juga alhamdulillah mengalami kemajuan pesat," sahut Jarana. "Iya dong, kan berkat kerja keras Mbak Jara juga. Meskipun Mbak Jara nggak datang langsung ke butik, tapi Mbak Jara tetap mantau dan ngurusin semuanya," Diana menimpali. "Berkat kerjasama kita semua," Jarana menyahut sambil tersenyum. "Iya Mbak, mudah-mudahan saja dengan semakin majunya butik ini akan tetap bisa menopang perekonomian keluarga kita yang sedang porak-poranda," tutur Diana berubah sendu. Diana memang sudah mengetahui keadaan perusahaan yang sebenarnya dari Ipan. Namun Diana tidak mengetahui jika Jarana belum diberitahu masalah ini. "Maksud kamu porak-poranda gimana, Di? Apa yang porak-poranda?" Jarana menatap Diana lekat, menunggu jawaban. Diana tersekiap. Diana mengira Jarana sudah mengetahui semua ini. "Apa Kak Daren tidak bilang apa-apa sama Mbak?" Diana justru balik bertanya. "Enggak, emang sih Mas Daren terlihat banyak pikiran dan cemas gitu. Tapi Mas Daren gak bilang apa-apa sama Mbak," jawab Jarana apa adanya. "Mungkin Kak Daren sengaja gak bilang, biar Kak Jara gak ikut kepikiran,"
Diana juga harusnya nggak bilang. Diana mendadak berubah menjadi terlihat serba salah. Memangnya ada apa sebenarnya, Di? Mbak beneran nggak ngerti? Tanya Jarana yang memang tidak mengetahui apa-apa. Tapi Mbak janji ya, jangan bilang sama Kak Daren kalau Diana yang bilang ini semua, pinta Diana. Jarana pun mengangguk antusias. Ia tak sabar mengetahui hal yang disembunyikan Daren darinya. Perusahaan papa pailit, Mbak, timpal Diana sendu. Perusahaan papa mengalami kebangkrutan. Mungkin hanya tinggal menunggu sampai disegel oleh pihak bank. Lanjut Diana dengan kesedihan, memenuhi rongga dadanya. Astagfirullah, benerkah itu, Di? Apa mungkin masih ada harapan untuk diselamatkan? Tanya Jarana yang nampak terkejut, namun berusaha tetap tenang. Diana menggeleng. Kata Mas Ipan, harapannya tipis sekali. Jarana tertegun. Tak menyangka ujian seberat ini akan dihadapi oleh ayah mertuanya dan suaminya sendiri.